Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, Anda sedang menyaksikan Senayan News PTA Jakarta. Bersama saya Ramadan Yami Rauzi dan rekan saya Rudi Christian. Kami akan menghadirkan berita seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta yang sudah kami rangkum pada kegiatan selama bulan Januari 2025. Di antaranya adalah kunjungan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri 9 Malaysia, rangkaian kegiatan diskusi hukum Malam Puncak PTA Jakarta Award, serta senam bersama dan outbound. Selain itu, kami akan mengabarkan mengenai kegiatan penandatanganan Fakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, serta rapat koordinasi PTA Jakarta. Berita pertama, kunjungan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri 9 Malaysia. Mari kita saksikan. Ketua PTA Jakarta bersama Ketua PA Jakarta Pusat menerima kunjungan kerja Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri 9 Malaysia dengan Ketua Delegasi Tuan Abu Sufyan bin Abu Yazis, Presiden PPSM Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan beserta rombongan. Kunjungan ini berkaitan pelaksanaan Alternative Dispute Resolution atau ADR dalam sistem peradilan syariah, serta dalam upaya kedua lembaga peradilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan mencari solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme ADR. Selain itu, beberapa topik yang dibahas meliputi pelatihan mediator, prosedur mediasi, dan penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa alternatif. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan di masing-masing lembaga. Berita yang kedua datang dari rangkaian kegiatan diskusi hukum, dilanjutkan dengan Malam Puncak PTA Jakarta Award, serta dilanjutkan dengan senam bersama dan outbound. Berikut beritanya. Mengawali tahun 2025, telah digelar diskusi hukum dengan tema yang diangkat. Dengan diskusi hukum, kita tingkatkan profesionalisme dan integritas hakim dan aparatur pengadilan, yang dihadiri oleh Ketua PTA Jakarta, Ketua PA Wilayah Hukum PTA Jakarta, PPHIMM Daerah PTA Jakarta, dan Pengadilan Agama Sewilayah Hukum PTA Jakarta, serta Sekretaris Ditjen Badilak Mahkamah Agung RI. Pada sambutannya, Sekretaris Ditjen Badilak Mahkamah Agung RI menyampaikan beberapa pesan penting, diantaranya penekanan pada integritas yang harus diperhatikan oleh seluruh pimpinan pengadilan, pesan agar tidak merasa bosan dalam melaksanakan tugas di pengadilan, serta evaluasi terhadap penerapan e-court dengan nilai 50% yang menjadi fokus untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Ketua PTA Jakarta dalam sambutannya menyatakan bahwa diskusi hukum sudah menjadi program PTA Jakarta yang sejalan dengan program Badilak, yakni untuk profesionalisme dan integritas para hakim dan aparatur pengadilan. Malam setelah kegiatan diskusi hukum selesai, PTA Jakarta Award tahun 2024 pun digelar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kinerja yang paripurna dan terukur, serta sebagai bentuk apresiasi kepada PA di wilayah hukum PTA Jakarta. Kali ini terdapat 14 kategori penilaian kinerja. Dalam sambutannya, Ketua PTA Jakarta mengatakan bahwa acara PTA Award merupakan momen yang istimewa. Diharapkan dapat memotivasi agar satuan kerja terus meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kesuksesan yang diraih saat ini tidak lepas dari peran setiap individu yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Karena itu, penghargaan ini adalah simbol penghormatan atas usaha dan kontribusi dari semua bagian. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2024, keluar sebagai juara umum yaitu PA Jakarta Utara karena meraih peringkat pertama sebanyak 6 kategori, peringkat kedua sebanyak 6 kategori, dan meraih peringkat ketiga sebanyak 1 kategori. PTA Jakarta menggelar kegiatan senam bersama dan outbound sebagai rangkaian penutup kegiatan PTA Awards. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk menjaga dan mempererat keharmonisan antara PTA Jakarta dan seluruh PA Sewilayah Hukum PTA Jakarta. Kegiatan yang dipandu oleh Hakim Tinggi PTA Jakarta, Elvin Nailana SH MH, diawali dengan senam, kemudian dilanjutkan dengan outbound dengan sesi permainan yang dirancang untuk membangun kebersamaan. Kegiatan ditutup dengan ceramah motivasi yang disampaikan oleh Hakim Tinggi, Dr. Andes Haji Muhammad Ghazali MH, yang bertujuan memberikan penguatan spiritual dan inspirasi kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjaga kebersamaan, semangat, serta integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan penandatanganan Fakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.
dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, PTA Jakarta melakukan penandatanganan Perjanjian Fakta Integritas dan Perjanjian Kinerja. Acara diawali dengan pembacaan Fakta Integritas oleh KPTA Jakarta, dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, serta penandatanganan komitmen bersama seluruh pegawai. Diharapkan dengan adanya momentum ini, menjadikan seluruh pegawai PTA Jakarta dapat mendukung reformasi birokrasi, mencegah korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas. Dan penutup berita kali ini, rapat koordinasi di PTA Jakarta. PTA Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama PA sewilayah hukum PTA Jakarta. Namun sebelum rapat digelar, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan penandatanganan Fakta Integritas oleh Ketua PA sewilayah PTA Jakarta. Pada rapat tersebut membahas program kerja strategis yang menjadi prioritas dalam mendukung kinerja PA sewilayah hukum PTA Jakarta, yakni pelaksanaan pembinaan rutin setiap 2 bulan. Selain itu, program pengawasan daerah melalui e-Binwas menjadi fokus utama, di mana untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Pembahasan mengenai penekanan penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui implementasi Kinsatker pun dibahas guna dapat memantau dan mengevaluasi kinerja setiap satuan kerja secara objektif dan terukur, sekaligus mendorong peningkatan integritas dalam tata kelola lembaga peradilan. Terima kasih rekan Rama atas penutup beritanya. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun media sosial lainnya. Burung merpati hidup di Pulau Jawa, bulunya lembut tiada terkira. Bersihkan hati dan jernihkan jiwa, mari sambut bulan Ramadan dengan riang gembira. Saya Rudi Christian dan rekan saya Ramadan Diami Rauzi mengucapkan terima kasih dan Salam Senayan News PTA Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.